Hasil las yang baik dibutuhkan untuk menunjang material yang kuat dan menghindari kegagalan material. Sebaliknya, hasil las yang memiliki cacat dan tidak memenuhi persyaratan standar las yang ada dianggap sebagai las yang tidak baik. Untuk mengetahui apakah hasil las memiliki cacat atau tidak, perlu dilakukan pengujian hasil pengelasan. Terdapat dua metode pengujian las, yaitu dengan pengujian merusak atau destructive testing dan pengujian tidak merusak atau non-destructive testing. Pengujian merusak adalah pengujian yang dilakukan dengan memotong beberapa bagian hasil lasan dan diuji dengan cara ditarik, lengkung, penekanan, buntir, dan cara lain untuk mendapatkan hasil yang berupa nilai sifat mekanik maupun dari bentuk patahannya. Sementara itu, pengujian tidak merusak adalah pengujian yang dilakukan dengan tidak merusak material saat inspeksi terhadap suatu benda seperti hasil las. Pengujian ini memiliki keunggulan, yaitu dapat melakukan inspeksi hasil las dan material untuk mengetahui kerusakan serta tetap menjaga suatu material yang terdapat dalam benda tersebut. Salah satu metode pengujian tidak merusak yang banyak digunakan di industri yaitu radiografi. Radiografi adalah salah satu jenis pengujian tidak merusak yang menggunakan radiasi sinar gamma dan sinar X untuk memperoleh gambar bayangan hasil penembusan radiasi. Metode ini dapat memeriksa struktur internal suatu benda termasuk hasil las. Sampai saat ini, perkembangan teknologi terutama di bidang pengujian tidak merusak terus berjalan. Salah satu metode yang sedang dikembangkan untuk pengujian tidak merusak adalah magnetic induction tomography atau yang disingkat sebagai MIT. MIT mampu menghasilkan citra pada objek-objek yang memiliki nilai konduktivitas yang tinggi seperti objek-objek logam, sehingga sangat potensial untuk dimanfaatkan pada dunia industri, terutama pada industri manufaktur. Penggunaan metode MIT sebagai pengujian tidak merusak dengan teknik pencitraan memiliki keunggulan, seperti tidak memerlukan kontak langsung dengan sampel, objek, atau material yang akan diinspeksi. Bersifat non-destruktif, tidak ada radiasi, dan biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan cacat relatif rendah. Serta, sistem MIT ini dapat dilakukan secara real-time. Adapun cara penggunaan dari MIT adalah sebagai berikut. Pertama, nyalakan. Setelah menyala, buka software LibreVNA dan Spyder. Software Spyder dibuka, lalu masuk ke bagian script, retrieve, _trace, _all data. Untuk mengatur frekuensi 100 kHz hingga 500 kHz atau poin 100. Dengan average menjadi 10, level menjadi -1, dan IFBW menjadi 1000. Setelah diatur, klik run pada bagian atas script. Kemudian, software LibreVNA dibuka untuk melakukan kalibrasi pada alat. Kit kalibrasi dipersiapkan. Setelah itu, pada bar tools kalibrasi, diklik dan masuk ke calibration measurements, dilakukan kalibrasi yang terdiri dari short, open, load pada masing-masing port 1 dan port 2 pada Wellins secara bergantian. Dan terakhir, kabel true dihubungkan antara port 1 dan port 2. Setelah proses kalibrasi dilakukan, dilanjutkan dengan pengecekan terhadap kualitas hasil kalibrasi dengan memasang 2 buah load pada port 1 dan 2, lalu mengsetting grafik dan melihat hasil grafik pada software LibreVNA.
Lalu, save hasil kalibrasi. Kemudian, coil yang berperan sebagai receiver atau RX dihubungkan ke port 2. Dan, sensor dengan coil yang sebagai transmitter atau TX dihubungkan ke port 1. Kemudian, buka kembali software Spyder dan buka script loop_data.py. Lalu, pada script ganti nama file seperti pada tampilan, yaitu tes udara, serta ubah berapa banyak loop data yang diinginkan. Setelah itu, siapkan sensor untuk melakukan pengukuran. Ketika mengukur, klik Run pada bagian atas script, kemudian tunggu sampai loop selesai. Data hasil pengukuran dapat dilihat pada file GUI Wellins 2023.